Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Sword TV. Ketika Gerindra ungkap keburukan dan permalukan Anies, ditulis oleh Nina Nur. Ketika Gerindra mau mendukung Anies dulu di awal pilkada, pasti Gerindra berharap Anies memang pantas buat didukung. Walaupun tahu bahwa kemampuan Anies mungkin belum setinggi saingannya waktu itu, Ahok. Namun Gerindra pun terhanyut dengan permainan kata-kata Anies. Karena nampaknya Anies adalah kandidat yang tepat, sambil memainkan politik identitas demi meningkatkan elektabilitas Gerindra sendiri. Menjelang Pilpres 2019, ini memang strategi politik Gerindra yang diharapkan berdampak panjang hingga saatnya Pilpres 2019. Dari segi politik memang itu sudah biasa terjadi. Tentunya Gerindra tidak menyangka bahwa ikut mengusung Anies ternyata malah jadi seperti duri dalam daging. Mengharap Anies punya gebrakan-gebrakan prestasi seperti Jokowi Ahok, itu sepertinya pungguk merindukan bulan. Ternyata Anies memang tidak becus kerja. Ngurusin Tanah Abang saja sampai menyebabkan ombudsman turun tangan. Anies hanya mengandalkan permainan kata-kata, alhasil jauh dari harapan. Program rumah yang dulu dikampanyekan buat orang miskin, ternyata malah buat kelas menengah. Tak terjangkau oleh orang miskin, hanya jadi isapan jempol belaka. Belum lagi soal banjir yang tidak juga ditangani, walaupun sudah diberi arahan oleh Presiden Jokowi. Anies bukannya mendatangkan keberuntungan buat Gerindra. Ketum Gerindra, Prabowo, malah menderita kekalahan di DKI Jakarta. Kenyataan yang sangat memalukan buat Prabowo. Anies tidak berguna buat elektabilitas Gerindra. Apakah karena Anies tidak terpilih mendampingi Prabowo waktu itu? Sekarang Gerindra sudah bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi, dan Anies hampir selalu mengambil posisi yang berseberangan dengan pemerintah pusat. Anies mungkin juga menyadari bahwa makin kecil kemungkinan buat Gerindra mengusung ambisinya untuk nyapres di 2024. Anies pun terlihat mendekati Demokrat dan PAN. Terlihat dari manuver Anies yang keluyuran di Jateng, Jatim, dan Jabar ketika angka COVID di DKI Jakarta sedang naik. Anies pun sempat bertemu dengan AHY dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Ngarep pada dukungan dari mereka. Sementara yang ngurusi pandemi COVID di Jakarta adalah pemerintah pusat. Presiden Jokowi pun sampai beberapa kali memberi arahan keras bahwa kepala daerah, termasuk gubernur, tidak boleh lengah, harus turun ke lapangan. Presiden Jokowi sampai turun ke beberapa lokasi di Jakarta, meninjau penerapan PPKM, lalu membagi-bagikan sembako dan vitamin, juga meninjau kesiapan lokasi tambahan buat isolasi pasien COVID. Yang ini semua adalah tugasnya Anies sebagai gubernur. Sementara Anies malah keluyuran di makam-makam, bukannya mengurus dan mendekati warga Jakarta yang masih hidup ataupun yang sedang berjuang melawan COVID. Saya yakin Gerindra pun sadar akan hal ini. Ketika ada penurunan angka COVID saat ini, Anies pun tampil ke depan dengan bangga menyebut sekarang ruang IGD banyak yang kosong. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan beberapa rumah sakit di Jakarta, yang menyebut bahwa keterisian IGD sudah mulai tidak lagi full. Bahkan Anies sampai bikin video lagi yang khusus untuk memaparkan kekosongan IGD di beberapa lokasi, seperti RSUD Budi Asih dan RSKD Duren Sawit, dengan sumringah senyum tiada henti. Jadi modus Anies ini gitu ya, ketika angka menaik, dia tinggalkan Jakarta. Ketika angka meledak, dia ke kuburan. Ketika angka menurun, dia langsung tampil di mana-mana. Hehehe. Padahal yang kerja Menko Luhut, Menteri Erick Thohir, dan Presiden Jokowi. Halah, ketahuan. Pernyataan Anies soal kekosongan IGD yang digeneralisirnya itu pun mengundang perhatian Gerindra. Walaupun Gerindra masih sebagai partai yang mengusung Anies, tapi kali ini Gerindra tidak mau lagi terperangkap dengan permainan kata Anies. Gerindra malah ganti menggebrak Anies. Bahkan berita tentang gebrakan ini sampai dimuat di website Partai Gerindra. Yang menyuarakan adalah Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani. Rani mengkritik keras pernyataan Anies. Pernyataan Pak Gubernur masih berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Coba dicek lagi data validnya. Turun dan support nakes di lapangan, terutama ke yang tipe kecil seperti puskesmas, tegas Rani. Menurutnya memang kondisi rumah sakit saat ini tidak sibuk seperti beberapa pekan lalu, namun dia mengatakan kondisi sekarang belum bisa dikatakan ruang ICU banyak yang kosong. Mestinya, walau mungkin kurang turun lapangan, tapi kalau anak buah laporan data valid bukan asal Bapak senang, kondisi fakta dengan data harusnya nggak jauh beda lah ya, kata Rani seperti dilansir detik.com. Sesudah digebrak Gerindra di DPRD,
Wagub Riza Patria yang juga petinggi Gerindra ikut memaparkan penurunan tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien COVID di Jakarta. Tingkat keterisian tempat tidur sebesar 73%, sedangkan keterisian ICU sebesar 89%. Ini bukan angka yang bisa dipamerkan dengan senyum lebar dan sumringah. Angka ini masih tinggi, tidak seharusnya Anies senyum lebar. Sementara publik tahu yang belusukan di Jakarta adalah Presiden Jokowi. Di lain pihak, Gerindra sudah sukses mempermalukan Anies dengan menyuruh Anies turun ke lapangan, menyuruh Anies mensupport nakes, dan tidak sekedar percaya laporan anak buah saja. Seakan menunjukkan ke publik inilah kesalahan-kesalahan dan ketidakbecusan Anies dalam bekerja, menegaskan tuduhan publik bahwa Anies lebih suka ke makam ketimbang melihat makhluk hidup, menegaskan bahwa Anies memang tidak bisa kerja, yakin masih ngarep Gerindra akan mengusung Anies di 2024, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.